Siapa yang cita-citanya sudah besar ingin masuk neraka? Enggak, siapa yang cita-citanya saat sudah besar mau ngancurin mobil? Lu pernah nggak sih ngerasa hidup lo lagi di titik paling bawah, gaji pas-pasan, nggak ada arah, dan lo cuma mikir, gue ini mau jadi apa sih? Oke bro, kali ini kita belajar dari kisah gila seorang Brando Franco Windah, dari korban bullying, anak warnet, sampai jadi YouTuber, legend dan duta RRQ. Kisahnya nggak cuma seru tapi penuh pelajaran hidup yang bakal lo merinding. Windah atau nama aslinya Brando Franco Windah lahir 14 Maret 1992 di Manado. Dia anak kedua dari 4 bersaudara. Waktu dia masih TK, keluarganya pindah ke Jakarta. Semuanya tampak normal. Dia sekolah di SD, SMP, SMA. Tapi bro, hidupnya nggak semulus itu. Di kelas 2 SMA, badannya yang tinggi, kurus, malah bikin dia jadi sasaran bully. Tekanan mental yang berat bikin dia nggak kuat, sampai akhirnya dia ambil keputusan besar berhenti sekolah. Brando sempat bantu ayahnya jadi operator warnet, tapi orang tuanya nggak pernah nyerah. Mereka bilang, Bran, lu harus lulus. Akhirnya dia ikut homeschooling Kak Seto sampai dapat ijazah SMA. Dari sini kita belajar pelajaran hidup pertama, lu boleh jatuh tapi jangan nyerah buat nyelesain apa yang lu mulai. Setelah lulus SMA, Brando kuliah di LSPR jurusan hubungan internasional, tapi lagi-lagi masalah ekonomi bikin dia harus drop out. Tapi dia nggak diam, dia langsung kerja. Bayangin, dia mulai dari gaji cuma 900.000 di sebuah kafe kecil. Setelah sebulan dia pindah ke Bluegrass di Kuningan, dimana skill komunikasinya mulai terasah, dan disitulah keajaiban terjadi. Dia ditawari kerja di Hotel Bintang 5 The Westin Jakarta dengan gaji fantastis 10 juta. Tapi setelah 2,5 tahun dia sadar ada yang salah. Dia nggak dapat promosi, dia resign. Dari sini kita dapat pelajaran kedua. Kalau mau naik level, lo harus berhenti keluar dari zona nyaman. Kayak gue nih, work hard. Gue habis kerja ini. Gue habis kerja dan bikin konten ini. Dan YouTube pun, kalian tahu YouTube aku nggak di AdSense loh. Konsisten aja dulu. Sejak kecil Brando memang cinta banget sama game. Dari Nintendo NES sampai game RPG favoritnya Suikoden 2. Setelah resign, dia nekat beli laptop Asus ROG seharga 13 juta buat jadi YouTuber. Tapi sialnya laptopnya rusak dalam sebulan. Frustasi, dia coba balik lagi kerja di hotel, tapi semuanya menolaknya. Di titik terendah itu, ibunya datang. Ibunya percaya meminjamkan uang buat beli PC baru pada 29 Desember 2018. Channel Windah Basudara resmi lahir. Nama Basudara artinya bersaudara dalam bahasa Manado. Awalnya susah banget bro. Dia sampai spam link di Facebook, tapi dia terus berjuang dengan gimmick acting kocak dan mainin game-game jadul yang receh. Perlahan channelnya meledak dari 1000 subscriber di April 2019 langsung tembus 1 juta di Juni 2020. Windah nggak cuma menghibur tapi dia juga menginspirasi saat live stream. Dia pernah tiba-tiba berhenti main dan cerita masa lalunya, lalu dengan suara penuh makna dia bertanya, siapa yang nanti besar cita-cita jadi ini adik-adik, jadi pelayan adik-adik gitu kan. Dan gaya nyeleneh khasnya dia melanjutkan, siapa yang nanti besar mau jadi batu, siapa yang mau jadi yang bisa jadi karung. Siapa yang cita-citanya sudah besar ingin masuk neraka? Enggak, siapa yang cita-citanya saat sudah besar mau ngancurin mobil? Di balik lelucon itu, dia ingin para penontonnya punya cita-cita yang serius. Kesuksesannya juga ia gunakan untuk kebaikan. Aksi donasi untuk Rahmat alias Oki Boy berhasil mengumpulkan 338 juta dalam 3 jam. Tapi saat gempa Cianjur, ia sengaja nggak bikin donasi di channelnya sendiri karena banyaknya drama penipuan. Ia memilih menyalurkan bantuan lewat temannya Risat. Dari sini kita belajar pelajaran ketiga, bantu orang itu mulia, tapi lo juga harus siap mental hadapi segala resikonya. Pada 15 Juli 2022, cobaan terberat datang. Channel YouTube-nya diretas dan sempat hilang. Bayangin, kerja keras bertahun-tahun, nyaris saja lenyap. Tapi berkat dukungan fans dan timnya, channel itu berhasil kembali pada 19 Juli 2022. Sekarang setiap live stream Windah bisa narik puluhan ribu penonton dan anak yang dibully di operator warnet sampai jadi brand ambassador RRQ dan salah satu YouTuber gaming terbesar di Indonesia. Jadi bro, dari kisah Windah Basudara kita bisa lihat bahwa nggak ada yang mustahil. Kalau dia bisa memulai dari nol sampai puncak, lo juga bisa. Pertanyaannya, lo mau mulai sekarang atau nunggu nanti?